Jika kamu tinggal di Yogyakarta, kamu pasti tidak asing lagi dengan salah satu saluran legendaris yang bernama Selokan Mataram. Dibangun pada masa pendudukan Jepang, ternyata hal ini sudah diramalkan oleh Raja Joyoboyo, seorang raja kerajaan Kediri yang berkuasa antara tahun 1135 hingga 1139. Kanal ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran irigasi biasa, tetapi juga merupakan simbol ketahanan dan diplomasi Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam menghadapi kekejaman Jepang. Penasaran bagaimana kisah di balik awal mula Selokan Mataram ini dibangun hingga dampaknya bagi perkembangan wilayah saat ini? Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Selokan Mataram ya, kalau melihat sejarahnya, ini bukan selokan biasa seperti yang lainnya. Selokan Mataram di Yogyakarta ini punya nilai sejarah bagi rakyat Jogja. Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini selokan kan dibangun waktu zaman Jepang. Jepang punya program untuk kerja pasar, Romusa. Jadi Sultan punya gagasan yang brilian, bagaimana supaya rakyat Jogja ini tidak dibawa Jepang untuk dipaksa kerja Romusa. Maka berunding sama pimpinan Jepang di Jogja, intinya Sultan memberi wawasan pada tentara Jepang. Kalau rakyat di Jogja dikerjakan sebagai Romusa, nanti Jogja semungkin seluruh Jawa kekurangan pangan. Sedang di Jogja waktu itu lagi digalakkan kerja bakti rakyat untuk membangun Selokan Mataram itu. Nah, ini proyek raksasa saat itu, proyek yang panjangnya membelah kota kira-kira sepanjang 30 itu, mulai dari Padopak sampai nyambung ke Kali Progo. Ini luar biasa. Kalau dikerjakan waktu itu, alatnya waktu itu Pak, tangkul, tradisional. Yang paling utama ini Sultan ini meyakinkan Jepang bahwa kalau ini pemuda-pemuda ini jangkut Jepang semua, produknya bisa nggak jadi. Kalau produknya udah jadi,
Ini patok makanan, patok pangan dari Jogja ini nggak ada. Pemandangan apa irigasi tradisional ini nggak mampu. Mungkin akan tentara Jepang ini bisa kelaparan. Nah, pikiran yang disampaikan Sultan ini jadi ini mah udah akal sehatnya Jepang. Lalu itu terus tak aja ini terusnya kayak serokan Mataram. Di samping itu Sultan juga meyakinkan penjajah Jepang ini, kamu ini negara Jogja tidak kupetang. Waktu itu kan perang Jepang melawan sekutu. Katakan Jepang melawan sekutu Barat. Ya. Sekutu Barat yang ada di Indonesia ini Belanda. Jadi kalau memerangi orang negara Barat, Belanda, negara kesultanan ini tidak termasuk, bukan jajahan Belanda. Kesultanan Jogja ini negara pertiga setelah dengan perjanjian Giyanti, tidak di bawah penjajahan Belanda. Nah, mungkin ini kan Jepang ini kan juga kerajaan Jepang, kekaisaran Jepang, punya aturan, adat istiadat, budaya, tradisi, saling menghormati sesama raja, sesama kekuasaan ini. Nah, melihat Sultan ini kan juga raja di Jogja. Nah, mungkin respect juga orang Jepang. Maka menganggap apa yang disampaikan Sultan ini cukup bijaksana. Bahkan berpisah sama Jepang. Bukan untuk memusuhi, lebih baik berpisah daripada memusuhi, apalagi memaksa, bisa menimbulkan amarah syarat. Mungkin kalkulasi yang tentara Jepang ini mungkin bisa tambah kacau, rugi secara ekonomis. Nah, akhirnya diputuskan, ya sudah, Jogja bebas dari Provinsa, kewajiban Provinsa. Nah, ini satu poin bagi Sultan Jogja, secara halus, secara budaya, secara santun, secara diplomasi tingkat tinggi, bisa menyelamatkan rakyat Jogja. Maka ini sekarang ada bukti sejarahnya, ini Sultan Mataram diabadikan sampai sekarang ini. Itulah nilainya keagungan Kesultanan Jogja, vaksinnya tetap rakyat. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.